Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini aku tadi ngerebus air dulu ya teman-teman. Lanjut di sini aku memasak. Ini aku mau bikin sotong sumbat ya teman-teman. Kalau kata film Ipin Ipin sih namanya sotong sumbat. Kalau aku bilang sih namanya ini sotong bunting ya teman-teman, karena nanti mau diisikan tahu yang dicampur dengan telur. Ini aku tambahkan garam dan juga aku tambahkan kaldu jamur. Ini aku udah tambahkan kaldu jamur, lalu ini aku tambahkan 2 butir telur ya teman-teman ke dalam tahu tadi. Nah lanjut ini kita kocok semua ya, tahu dan telur tadi agar tercampur rata. Ini kita bajik-bajik aja menggunakan garpu ya teman-teman, ini supaya untuk tahunya tadi hancur dan halus gitu. Kalau udah selesai lanjut aja di sini ya. Ini mau aku isi untuk si sotong atau cuminya. Seperti ini ya teman-teman, tapi kalau bisa kita pilih cuminya itu yang besar ya teman-teman, agar isinya itu biar lebih banyak dan padat gitu. Lalu di sini aku masukkan lagi bagian kepalanya ke dalam biar nanti kelihatannya lebih cantik gitu ya teman-teman, kayak sotong hidup aslinya gitu ya, yang lagi berenang di lautan. Nah ini aku mau tusuk dulu menggunakan lidi. Di sini aku menggunakan tusuk lidi teman-teman, tapi ini tusuk lidi aku yang baru ya, yang baru aku beli gitu, bukannya bekas ya teman-teman. Nah ini lanjut dikukus ya teman-teman. Kalau dikukus nanti hasilnya itu lebih cantik ketimbang langsung kita masukkan ke dalam santan. Ini pengalaman aku sih, sebelumnya kan aku kalau bikin itu aku langsung masukkan ke dalam santan, jadi untuk hasil isiannya itu enggak padat, yang adanya hambar keluar gitu semua ya teman-teman. Jadi untuk kuahnya itu tampilannya itu kurang cantik ya teman-teman, kayak santan pecah gitu jadinya. Nah ini lakukan hingga si cuminya habis dan sampai selesai gitu ya teman-teman kita ngisinya. Ini kemarin aku beli cuminya itu 100.000 duit, karena harga 1 kilonya itu kemarin 70.000 ya teman-teman. Jadi aku minta 100.000 duit aja. Tapi sebetulnya nggak cukup ya teman-teman, karena anak-anak doyan banget di rumah dengan namanya cumi. Apalagi kalau cumi ini dia susut ya, dia ditimbang itu kan kebanyakan air, jadinya berat di air aja, yang ada isinya itu nggak banyak ya teman-teman. Kadang-kadang sih berpikir juga mau masak cumi ini karena harganya mahal, jadinya itu sedikit. Kadang lebih milih masak daging ketimbang masak cumi, karena harganya itu nggak jauh beda ya dengan daging sapi gitu. Daging sapi 1 kilonya 150, kita beli cumi 2 kilo juga seharga segitu teman-teman. Tapi itu cuma bisa dimakan pagi sama siang, nanti sorenya paling nyari lauk lagi. Dan nanti solusinya biar agak lebih banyak gitu, aku masih ada stokan telur di rumah, nanti aku tambahin aja dengan telur. Aku juga punya stokan telur puyuh dan telur ayam beberapa biji, jadi biar nanti sampai ke siang untuk lauknya jadi aku tambahin aja sore nanti pas habis gitu ya. Untuk isiannya kan masih sisa kuahnya, jadi tinggal aku rebuskan lagi untuk telur dan aku masukkan aja ke dalam isian kuahnya tadi. Ini aku udah selesai buat ngisiin si cumi tadi. Lanjut aku melap-lap untuk bagian wastafel, karena kalau cumi ini kan amis ya teman-teman, jadi lalat cepat kali buat sampainya. Nah sebelum dia keduluan sama kita bersih-bersih, ini aku bersih-bersih terlebih dahulu.
Tadi untuk peralatan yang aku pakai tadi udah aku pindahkan keluar ya teman-teman, karena kan aku nyuci piringnya itu di luar. Lanjut di sini aku juga mau ngerebus telur ayam dan juga telur puyuh yang aku bilang tadi. Dan aku juga nyambil nyiapin untuk perbumbuannya teman-teman. Nah ini aku kebetulan masaknya itu udah kesiangan, udah jam 7 gitu ya teman-teman, karena kan di sini cuma si Abang Razik aja yang mau sekolah. Kebetulan Abang Razik pagi ini juga masuknya itu pagi jam 8 ya teman-teman, jadi aku bisa santai. Dan Abang Razik itu pun nanti pulangnya cepat ya, jadi nggak keburu kali buat masaknya. Nah ini aku udah siapin bumbunya, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar bubuk, dan juga cabai rawit ya teman-teman. Seperti biasa aku tuh kalau masak cabai rawit tuh selalu aku pakai yang menggunakan takenya sedikit, konon katanya buat penangkal sakit perut ya teman-teman. Oh iya nih aku asik dari tadi masak dan juga asik ngomong sendiri ya. Nah ini aku juga sambil masak ini mau nyapa-nyapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi berberes kah? Lagi santai atau lagi masak sama seperti aku? Dan aku di sini juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku ini sampai akhir, dan buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, dan bagikan video aku ke top komunitasnya. Dan kalau bisa bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Dan like dan komennya teman-teman sangat berarti ya bagi perkembangan akun aku ini, dan aku juga lebih giat lagi dan lebih aktif lagi teman-teman buat kontennya. Nah lebih semangat lagi kalau misalnya teman-teman banyak yang nonton video aku ini. Dan lanjut ke inti videonya ya teman-teman. Tadi tuh aku udah ngambilin daun kunyit di kebun mini aku. Lanjut di sini aku mau ngupasin untuk telurnya. Nah ini aku punya sisaan 2 telur ayam dan beberapa biji telur puyuh ya teman-teman. Nah ini aku juga udah selesai ngupasin telur. Lanjut ke dalam ini aku mau perasin untuk santannya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau teman-teman yang sering ikutin video aku masak-masak, mungkin teman-teman sering kali kalau pas lagi aku gulai ngeremasin santan dan juga ngulekin cabai ya teman-teman. Pasti teman-teman di rumah semua berpikir ya, zaman udah secanggih ini kok masih ada sih orang yang mau hidupnya ribet seperti aku ini ya teman-teman. Nah tapi menurut aku ya teman-teman, walaupun ribet seperti ini tapi untuk rasanya itu kalah lebih enak ya daripada kita hidupnya yang lebih praktis-praktis aja. Dan ada juga sih manfaatnya bagi diri kita, misalnya kita ngulik-ngulik gitu kan lumayan ya buat bakar-bakar sedikit lemak yang ada di badan atau kalori selama ini yang udah kita makan ya teman-teman. Nah lanjut, ini untuk santannya udah selesai aku peras. Ini aku masukkan untuk si telur puyuhnya. Untuk dedaunannya tadi aku juga udah tambahkan daun kunyit, daun jeruk, serai yang udah aku geprek, dan juga ini aku tambahkan cabai giling merah ya teman-teman. Nah ini udah mendidih, lanjut aja di sini aku masukkan untuk si cuminya. Tadi untuk lidinya udah aku lepas ya teman-teman, karena kan udah nggak bakalan pecah lagi untuk isinya di dalam, udah padat gitu ya untuk isiannya, jadi udah aman kalau kita buka bagian lidinya.
karena takut aja nanti teman-teman kalau nggak langsung dibukain untuk bagian lidinya, karena kan si adik Rafiq gitu suka ya makan cumi ini. Takutnya nanti pas aku lengah dia ngambil kan, dia nggak tahu kalau lidi itu berbahaya, nanti bisa ketelan ya teman-teman sama si adik Rafiq. Dan di tungku sebelah nggak lupa ya aku masak sayur juga. Ini sayurnya aku pakai sawi putih aja teman-teman seperti biasa. Sayurnya itu aku bening, cuma menggunakan bawang merah dan garam sedikit, kaldu jamur. Nih sambil nungguin gulainya tadi sempurna matangnya, ini aku berberes bagian atas meja ya. Dan ini kembali lagi ke gulainya. Alhamdulillah ini gulainya udah matang, udah santannya itu udah matang sempurna ya teman-teman, udah berminyak bagian atasnya. Lanjut di sini aku mau salin aja ke piringnya. Dan sampai di sini siapa nih teman-teman yang udah ngiler lihat menu masakan aku hari ini. Kalau teman-teman ngiler maaf ya, aku nggak bermaksud buat bikin teman-teman ngiler lihat masakin aku ini, cuma aku sekedar memberi motivasi ya buat teman-teman di rumah, biar teman-teman juga bisa recook masakan menu rumahan aku, simpel dan sederhana ini. Dan alhamdulillah menuku pagi ini udah matang, udah ada cumi sumbat dan juga udah ada sayurnya. Ini lanjut aku mau bikin kopi dulu ya teman-teman, karena ini udah siang, perut udah mulai keroncongan. Nah selesai masak aku mau sarapan dulu sebelum lanjut untuk berberes yang lainnya, karena ini aku juga lagi nyuci sambil nunggu kain aku di mesin cuci. Ini lanjut aku mau sarapan dulu. Ini aku sebetulnya nungguin si abang juga pulang sekolah ya teman-teman, dan nanti bakal ngantarin si abang juga berangkat les renang gitu ya teman-teman. Nah ini aku sarapannya pagi ini cuma dengan roti, karena lagi kepengen ya teman-teman ngopi dengan roti. Biasanya sih aku ngerebus ubi ataupun telur, karena stok telur di rumah lagi kosong. Rencananya nanti aja siang sekalian ke warung untuk beli stok telur buat besok pagi ya. Dan sekalian kalau misalnya gulainya udah habis, biar juga bikin dadar telur ataupun nanti telur rebus aja. Nah ini ada Rafiq juga ikut ngopi ya teman-teman. Dia pun pagi-pagi itu selalu minta dibikinin kopi yang katanya itu kopi mase ya teman-teman. Kadang bikin gemas dengan si ade ini, setiap pagi itu pasti selalu mintain kopi yang bilangnya itu kopi mase. Nah tadi itu si abang mau mandi ya, dia bikin adiknya itu mau nangis tadi, katanya mau ngambilin jajanan si adiknya. Karena tadi pas aku beli kopi ke warung, si adik jajan ya teman-teman. Seperti biasa dia jajannya itu wafer dan kerupuk. Nah ini aku menikmati dulu segelas kopi hangat di pagi hari, biar nantinya lebih bertenaga dan lebih bersemangat ya teman-teman buat kerjaannya. Oh iya nih teman-teman di rumah, pagi ini udah pada ngopi belum? Kalau belum ngopi, bagi yang hobi ngopi mari dong kita ngopi bareng. Bagi yang enggak ya cukup dengan air putih atau segelas air teh aja teman-teman. Nah ini aku udah selesai ngopi ya, Barazi udah pulang juga sekolah, dan aku udah ngantar anak-anak pergi renang juga ya teman-teman. Nah ini pagi cuacanya panas ya teman-teman, tiba-tiba aja cuacanya itu hujan ya teman-teman. Jadinya si abang les renangnya itu di dalam hujan tetap berenang ya, tapi kebetulan ada petir, jadi guru les renangnya menghentikan sejenak untuk les renang si abang. Kan gak bagus ya teman-teman kita berenang dalam keadaan petir, takutnya bisa berbahaya gitu ya. Jadi si abang renangnya itu dilanjutkan di esok harinya, dan lumayan juga sih ini si abang udah 1,5 jam ya teman-teman les renangnya gitu.
tiba-tiba aja turun hujan gitu. Nah ini karena kondisinya itu anak-anak libur jadi lumayan rame untuk kolamnya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.